Assalamualaikum sahabat lintas sejarah. Kali ini kita akan membahas topik kontroversial dan sensitif, yaitu tentang relasi antara Aceh dan Indonesia, khususnya dari sudut pandang pengkhianatan. Sejarah ini masih menjadi perdebatan dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aceh memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Aceh memberikan dukungan penuh, baik moral maupun material. Sumbangan emas dari Aceh menjadi salah satu modal penting bagi perjuangan Indonesia. Tokoh-tokoh Aceh seperti Tengku Nyak Arif mendukung integrasi dengan Indonesia dengan harapan Aceh dapat menjalankan syariat Islam dan mendapatkan otonomi khusus. Setelah kemerdekaan, banyak janji yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Aceh, terutama terkait dengan pelaksanaan syariat Islam dan otonomi khusus. Namun, janji-janji ini tidak sepenuhnya ditepati. Dari sinilah awal mula kekecewaan Aceh terhadap Indonesia, sehingga memicu berbagai gerakan perlawanan di Aceh yang menuntut keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat memuncak pada munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976. Konflik bersenjata antara GAM dan TNI berlangsung selama puluhan tahun, menyebabkan ribuan korban jiwa dan penderitaan bagi rakyat Aceh. Selama konflik, banyak terjadi pelanggaran HAM yang menghantam kehidupan masyarakat Aceh. Rumah-rumah dibakar, keluarga terpisah, dan rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Suasana sunyi malam sering dipenuhi kecemasan, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Luka itu tidak hanya berupa kehilangan, tetapi juga trauma batin yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tragedi ini meninggalkan bekas mendalam dalam ingatan kolektif masyarakat Aceh. Sebuah kenangan pahit yang hingga kini masih terasa jejaknya. Discard, discard, discard. Setelah melalui proses panjang dan mediasi oleh pihak internasional, pemerintah Indonesia dan GAM akhirnya menandatangani perjanjian damai di Helsinki pada tahun 2005. Perjanjian ini memberikan otonomi khusus kepada Aceh dan mengakhiri konflik bersenjata. Perjanjian damai membawa harapan baru bagi Aceh. Pembangunan kembali dilakukan dan kehidupan masyarakat berangsur-angsur pulih. Dengan perlahan, walaupun masih menyisakan bekas luka yang mendalam bagi masyarakat Aceh,
Namun, perdamaian tidak serta-merta menghapus semua luka yang pernah terjadi. Di balik senyapnya Aceh hari ini, masih tersisa jejak panjang penderitaan yang belum sepenuhnya terobati. Kemiskinan yang menahun, ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat, serta trauma dan pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi bayang-bayang yang menghantui banyak keluarga. Bagi sebagian orang, perdamaian adalah awal dari kehidupan baru. Namun, bagi yang pernah kehilangan, luka itu tetap hidup dalam ingatan. Proses mencari keadilan, mengungkap kebenaran, dan memulihkan martabat para korban masih menjadi pekerjaan besar yang belum selesai. Aceh memang telah masuk babak baru, tetapi perjuangan untuk bangkit sepenuhnya masih terus berjalan. Banyak pihak di Aceh merasa bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memenuhi janji-janjinya. Sejak penandatanganan perdamaian, ada harapan besar bahwa Aceh akan mendapatkan keadilan, penghormatan atas martabatnya, serta hak-hak yang dijanjikan dalam berbagai kesepakatan. Namun, bagi sebagian masyarakat, kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan tersebut. Sebagian merasa bahwa Aceh tetap diperlakukan tidak adil, mulai dari pembagian sumber daya, pengelolaan hasil bumi, hingga kebijakan yang dianggap tidak sepenuhnya mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. Rasa kecewa itu muncul karena mereka merasa apa yang dijanjikan dahulu sebagai bagian dari rekonsiliasi belum sepenuhnya diwujudkan. Meski begitu, suara masyarakat Aceh tetap konsisten menyerukan bahwa mereka bukan menginginkan perpecahan, melainkan keadilan. Mereka berharap pemerintah pusat benar-benar mendengarkan, memahami sejarah panjang perjuangan Aceh, dan memberikan penghormatan yang sepadan seperti yang pernah dijanjikan. Bagi mereka, pemenuhan janji bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk penghargaan terhadap luka masa lalu yang masih membekas hingga hari ini. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Aceh adalah kisah panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan kekecewaan yang belum sepenuhnya pulih hingga hari ini. Namun, di balik semua itu, Aceh tetap menyimpan satu hal yang tidak pernah padam: semangat untuk bangkit dan membangun masa depan yang lebih adil. Justru karena luka itulah, kita harus berani melihat sejarah secara jujur dan terbuka. Bukan untuk membuka permusuhan baru, tetapi untuk memastikan bahwa ketidakadilan dan tragedi yang pernah terjadi tidak lagi terulang. Memahami masa lalu adalah langkah pertama untuk membangun Aceh yang lebih kuat. Aceh yang dihormati bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kenyataan. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang relasi Indonesia dan Aceh dari perspektif pengkhianatan. Semoga video ini bermanfaat
dan membuka wawasan kita tentang sejarah Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel untuk konten sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discard. Discard.